Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan bertatap maya di Zoom ini untuk membahas salah satu materi pada filsafat pendidikan Islam yaitu konsep pendidikan Al-Ghazali. Yang terhormat kepada Ibu Endah Kurnia Yuningsih, MPPIS, dan Dr. Muhammad Minancusti, SPDSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang konsep pendidikan Al-Ghazali. Nah, di sini ada beberapa anggota dari kelompok kami, yaitu ada Amalia Daruzatun, Dia Karimah, Anissa Mutmainah Gunawan, Dila Nur Fadila, dan Dinara Adenugroho. Untuk materi yang pertama, yaitu sejarah Imam Al-Ghazali yang akan disampaikan oleh Dila Nur Fadila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tus. Sejak kecil ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun, sebelum meninggal, ayahnya menitipkan ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Al-Ghazali pun cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggali para penyair, penulis, dan ahli agama. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dasar di tanah kelahirannya di kota Tus. Ia belajar ilmu agama bersama seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Razqafi. Al-Ghazali adalah ahli pikir ulum yang menyandang gelar pembela Islam atau biasa disebut Hujatul Islam atau Hiasan Islam Zainuddin, yang artinya samudra yang menghanyutkan, atau juga biasa disebut Bahrun Mugrik dan lain-lain. Riwayat hidup dan pendapat-pendapat beliau telah banyak diungkap dan dikaji oleh para pengarang baik dari bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa dunia lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Hal itu sudah selayaknya bagi para pemikir generasi sesudahnya dapat mengkaji hasil pemikiran orang-orang terdahulu sehingga dapat ditemukan dan dikembangkan pemikiran-pemikiran baru. Salah satu karya terkenal dari Imam Al-Ghazali adalah berjudul Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu Pengetahuan Agama. Semasa mudanya, Al-Ghazali ini merupakan seorang pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan dan Al-Ghazali ini sangat berperan penting di dalam pendidikan. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila Nur Fadila karena telah memaparkan materinya. Lalu materi selanjutnya ada filosofi pendidikan Imam Al-Ghazali yang akan disampaikan oleh Dia Karimah. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan filosofi pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menganggap pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan sikap religius dan moral individu. Baginya, tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu individu mencapai kebahagiaan sejati dan kesempurnaan diri melalui pengembangan moralitas yang tepat. Dalam pandangannya, pendidikan moral adalah elemen penting dalam mencapai tujuan ini. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan moral mencakup berbagai aspek hubungan individu dengan entitas-entitas yang berbeda. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pendidikan moral dalam pandangannya. Yang pertama, hubungan dengan Allah, yaitu pendidikan moral harus membantu individu untuk mengembangkan kesadaran akan keberadaan Allah, pengenalan atas atributnya, dan hubungan pribadi dengannya melalui ibadah, penghormatan, dan ketaatan. Kemudian, hubungan dengan Rasulullah. Pendidikan moral juga harus membantu individu untuk memahami dan menghormati ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW serta mengikuti contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hubungan dengan diri sendiri, pendidikan moral harus membantu individu untuk memahami diri sendiri, kelemahan dan kelebihan, dan mengembangkan akhlak yang baik seperti kesabaran, kesederhanaan, dan kejujuran. Next, Imam Al-Ghazali juga merupakan
seorang pemikir dan pendidik yang menekankan pentingnya pendidikan agama, pengetahuan, dan pengembangan karakter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dia Karimah karena telah menyampaikan materinya. Lalu selanjutnya ada kurikulum pendidikan Imam Al-Ghazali yang akan disampaikan oleh Amal ya Daruzatun. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Adapun materi yang selanjutnya adalah kurikulum Imam Al-Ghazali. Nah, adapun kurikulum pendidikan secara umum ini dapat diartikan sebagai rencana atau materi seperti metode dan pengalaman pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun kurikulum pendidikan Islam merupakan pendekatan kurikulum yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai keislaman dengan menekankan pembelajaran agama Islam sebagai inti yang meliputi pemahaman Al-Quran, hadits, tafsir, akidah, fikih, dan akhlak. Adapun konsep kurikulum yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan erat dengan konsep ilmu pengetahuan dengan arti yang terbatas, yaitu sekumpulan pengetahuan yang dapat disampaikan dari pengajar kepada peserta didik. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam ini adalah mencapai kedekatan Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Karenanya, rumusan tujuan ini menjadi landasan untuk merumuskan tujuan kurikulum pada setiap jenjang dan lingkup pendidikan Islam yang memperhatikan pentingnya berbagai aspek dalam merumuskan tujuan kurikulum. Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat dua kategori ilmu pengetahuan yang harus menjadi bagian dari kurikulum, yaitu yang pertama ada ilmu-ilmu fardu ain. Ilmu-ilmu fardu ain ini merupakan ilmu yang wajib bagi setiap muslim dan meliputi pengetahuan agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun ilmu fardu ain ini merujuk pada ilmu-ilmu yang harus oleh setiap individu dengan sifat yang mengikat. Dalam kata lain, ini dapat mencakup ilmu tentang cara melaksanakan tindakan-tindakan yang wajib dilakukan. Dan yang kedua adalah ilmu-ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini dapat memberikan manfaat dalam mempermudah urusan kehidupan duniawi. Contohnya seperti matematika, kedokteran, teknik, pertanian, dan industri. Nah, mengacu terhadap ilmu-ilmu yang mengikat setiap individu secara personal, artinya jika seseorang sekelompok masyarakat telah mempelajari ilmu tersebut, maka fardu kifayah ini kewajiban untuk ilmunya sudah tidak lagi menjadi kewajiban yang mengikat. Karena Al-Ghazali membagi jenis ilmu ini menjadi dua kategori, yaitu ilmu non-syariah. Adapun sistem kurikulum yang diajukan oleh Al-Ghazali melalui klasifikasi ilmu-ilmu di atas tersebut menunjukkan adanya suatu jenjang pendidikan yang didasarkan pada kemampuan peserta didik secara objek. Al-Ghazali mengkhawatirkan bahwa jika suatu bidang ilmu diajarkan kepada peserta didik sebelum peserta didik itu siap, maka dikhawatirkan akan membingungkan pola pikir peserta didik tersebut. Dalam kurikulum ini, maka tidak secara eksplisit disebutkan oleh Al-Ghazali, namun terlihat upaya untuk menyusun jenjang dalam pendidikan. Jenjang tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan dasar yang mencakup bidang-bidang fardu ain, dan yang kedua adalah pendidikan lanjutan yang terkait terhadap bidang-bidang fardu kifayah, baik itu materi utama maupun sebagai pelengkap. Nah, dengan demikian, menurut Al-Ghazali, kurikulum pendidikan harus mencakup kombinasi di antara kedua jenis ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan materi manusia dalam kehidupan mereka. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya moderator. Baik, Desi, Alia dan yang sama materi sebenarnya relevansi konsep pendidikan Al-Ghazali dengan era modern
disampaikan oleh Dinar Ade Nugroho. Adanya saya persilakan. Oke, baik, terima kasih untuk pendatang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Jadi walaupun Imam Al-Ghazali itu lahir pada zaman dahulu ya, pada 10.858 sampai 11 Masehi, tapi ada pun beberapa konsep pendidikan yang masih relevan ya sampai saat ini. Itu ada diantaranya itu ada 4. Yang pertama penekanan pada pendidikan holistik. Nah, jadi Al-Ghazali itu memandang pendidikan itu sebagai suatu proses yang tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga mencakup pengembangan moral, spiritual, dan sosial individu. Konsep ini sejalan dengan pendekatan pendidikan holistik yang diakui pentingnya dalam era modern, di mana pendidikan yang komprehensif tidak hanya menekankan pada akademik, tapi juga pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan etika. Dan selanjutnya ada pendidikan nilai dan etika. Salah satu kontribusi utama Imam Al-Ghazali adalah dalam mempromosikan pendidikan nilai dan etika. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya penting untuk menggambarkan akhlak yang baik, kesadaran moral, dan perilaku yang benar. Nah, di era modern yang seringkali dihadapi pada tantangan moral dan etika yang kompleks, konsep pendidikan Imam Al-Ghazali mengenai pembentukan karakter yang kuat dan moral yang baik tetap relevan sampai saat ini. Jadi terus dikembangkan ya mengenai nilai dan etika yang sampai saat ini tidak terlepas dari nilai-nilai tersebut. Dan selanjutnya ada penggalian ilmu dan rasionalitas. Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa pentingnya penggalian ilmu pengetahuan dan penggunaan rasionalitas dalam pendidikan. Ia memandang bahwa keyakinan agama dan pengetahuan rasional dapat beriringan dan bukan saling bertentangan dalam era modern, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan rasionalitas memainkan peran penting. Konsep Al-Ghazali dapat memberikan landasan bagi pendidikan yang berbasis pada kritikalitas, logika, dan penalaran. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan keterampilan kritis. Nah, Imam Al-Ghazali mendorong pengembangan keterampilan kritis dalam pendidikan. Ia mengajarkan pentingnya meragukan dan mempertanyakan informasi serta kemampuan untuk berpikir secara independen dalam era informasi yang canggih sekarang, di mana banyak informasi yang mudah diakses. Keterampilan kritis yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali itu menjadi semakin relevan dan membantu individu menganalisis, memahami, dan memilah ya informasi dengan bijak. Jadi kita tuh jangan sampai termakan ada suatu kabar tuh langsung kayak percaya gitu. Jadi kita harus kayak agnostis terlebih dahulu, tidak percaya akan berita tersebut, kita cari kebenarannya, apabila itu benar maka kita simpulkan lagi, kurang lebih itu. Nah, meskipun konsep pendidikan Al-Ghazali itu dikembangkan pada abad-abad yang lalu ya, relevansinya dengan era modern itu menunjukkan bahwa pemikiran dan nilai-nilai yang ia ajarkan itu masih berlaku dalam konteks pendidikan saat ini. Konsep-konsep tersebut ia ajarkan masih berlaku dalam konteks pendidikan saat ini. Konsep-konsep tersebut dapat memberikan panduan dalam mengembangkan pendidikan yang holistik, berbasis nilai, dan mendorong pengembangan keterampilan kritis yang diperlukan di era modern. Mungkin cukup sekian dari saya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinar Ade Nugroho yang telah memaparkan materinya. Lalu selanjutnya ada sedikit tambahannya materi, tapi mohon maaf Ghazali. Nah, pada metode ini ada beberapa metode pendidikan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan diimplementasikan dalam pendidikan saat ini. Salah satunya ada penekanan pada pendidikan moral, yang berarti Imam Al-Ghazali itu sangat vokal dalam mempromosikan pendidikan moral. Menurutnya, tujuan sejati pendidikan adalah untuk mengembangkan karakter yang baik, etika, dan kebajikan dalam diri seseorang. Lalu selanjutnya ada pembelajaran berbasis pengalaman, juga pendekatan holistik dan metode pengajaran yang interaktif, di mana Imam Al-Ghazali menganjurkan metode pengajaran yang melibatkan diskusi dan interaksi antara guru dan murid. Lalu metode selanjutnya ada pendidikan dan yang berkelanjutan. Sehingga metode pendidikan yang Imam Al-Ghazali ajarkan tetap relevan hingga saat ini. Dan prinsip-prinsipnya pun
dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan, baik formal maupun informal. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir telah disampaikan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.